Bagi siapa yang berharap untuk bertemu dengan Allah hari kiamat nanti, masuk ke dalam surga dan selamat dari neraka, dan ingin berzikir dengan Allah dengan zikir yang benar. Ini kalau kita ingatkan teman-teman sekalian ke teman-teman kita yang masih melakukan banyak perbuatan bid'ah. Bid'ah lawan daripada sunnah. Gak apa-apa, ini kan baik. Saudaraku, Rasulullah SAW, kiaimu, gurumu, suri tauladanmu, utusan Allah pencipta langit dan bumi tidak lakukan. Kamu bilang tidak apa-apa? Ini gimana caranya? Kalau begitu berarti guru kamu lain. Karena semua muslim dari suku manapun harus gurunya satu orang saja. Nabi Muhammad SAW. Lalu kenapa harus ada perselisihan? Kadang-kadang dibumbuhi lagi dengan hadis-hadis palsu. Ikhtilaf ummati rahmah. Perselisihan umatku adalah rahmat. Ini dusta. Gak pernah ada hadisin dari Nabi SAW. Masa Nabi suruh kita berselisih? Sementara dalam hadis yang lain sahih riwayat Bukhari, riwayat Muslim, hadis sahih kata Nabi SAW, orang mukmin seperti tanaman yang saling merapat satu sama yang lain. Orang mukmin seperti satu jasad. Kalau luka sedikit maka seluruh tubuhnya demam. Hadis yang sahih mendukung kita untuk bersatu. Hadis yang palsu menyuruh berselisih. Mana yang harus diikutin? Ini enggak apa-apa. Berselisih pendapat enggak masalah. Subhanallah. Wahyu jelas. Apa kata Nabi SAW waktu beliau sebelum meninggal? Taraktu fikum amran ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitabullah wa sunnati. Saya akan meninggal nih, kata Nabi SAW. Saya tinggalkan buat kalian dua pedoman utama. Kalau kalian berpegang teguh pada keduanya, kalian tidak akan pernah sesat. Kata ulama, sesat, berselisih, menyimpang, saling musuh-memusuhi tidak akan pernah terjadi kalau kalian berpegang pada itu. Kata Nabi SAW, kitabullah wa sunnati. Ikuti Al-Quran dan sunnahku. Lalu hadis yang sahih yang jelas sekali. Kata Nabi SAW, Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Hati-hati, nanti akan ribut tuh mereka. Nasrani juga 72 golongan. Sayangnya, kalian juga akan terpecah menjadi 73 golongan. Lebih banyak lagi. Kalau kata Nabi SAW, yang 73 itu, yang Yahudi Nasrani sudah pasti masuk neraka. Yang 73 pun dari kalian akan masuk neraka semua tuh. Masuk neraka dulu, nanti baru masuk surga. Tapi masuk neraka dulu. Kecuali satu, kata Nabi SAW. Ada satu yang masuk surga tanpa hisab. Para sahabat penasaran, ya Rasulullah, siapa yang satu tuh? Kata Nabi SAW, makana ana alaihi wa ashabi. Orang yang mengikuti ajaranku dan sahabat-sahabatku. Kembali ke mereka. Al-Quran turun kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ajarkan kepada siapa? Sahabat Nabi. Selesai. Ini konsep kita. Sekarang umat Islam nggak mau tahu. Oh itu zaman Nabi dan sahabat sudah kuno dulu. Tinggalin aja. Subhanallah. Kalau begitu Anda mau belajar wahyu dari mana? Kalau mau buat ajaran silakan. Muncul Ahmadiyah, muncul liberal, muncul ini. Semuanya dasarnya penolakan terhadap landasan awal agama. Sudah jelas. Mau jaluri silakan. Nabi SAW sudah ingatkan. Ini bukan perkataan saya. Semuanya masuk neraka tuh. Kecuali satu. Yang berpegang pada apa yang saya ajarkan. Dan sahabat-sahabat saya. Sudah cukup. Pelajari dari Nabi SAW. Bagaimana pendapat sahabat, kembangin. Udah. Itu saja. Sekarang banyak orang subhanallah lebih pintar daripada Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya bilang begini? Ada sebuah buku saya tulis. Judulnya Kiaiku Muhammad, Kiai Anda siapa? Untuk meluruskan banyak pemahaman. Banyak di Indonesia ini kiai-kiai, ustadz-ustadz. Siapalah julukan mereka. Melakukan perbuatan-perbuatan dalam Islam yang baru. Gak ada. Di generasi awal Islam gak ada. Gak Nabi contohin, gak sahabat contohin. Mereka ngarang-ngarang. Ditanya, kenapa Anda lakukan itu? Adakah contohnya? Gak ada sih. Terus kenapa? Kan baik. Kan bagus. Kan ini syiar. Alasan beragam macam, 1001 alasan dicari. Bukannya, oh iya, tidak ada landasan. Tadi ingat hadis Nabi, dua pedoman, Al-Quran dan Sunnah. Ada landasannya nggak? Ada ayatnya nggak? Ada hadisnya nggak? Pernah disampaikan nggak? Nggak ada. Mereka sendiri ngakuin.